Sip. Mantap. Sehat Om. Alhamdulillah sehat. Sehat. Salam dulu Om. Salam dulu karena gitu sekarang ya? Harus jaga kesehatan kan. Kita harus karena virus-virus kayak gitu ya Om ya. Ya sekarang gitu deh. Sedang terjadi di Indonesia. Oke, segmen Kata Nisa kali ini bareng dengan Om Ade. Mungkin ada yang belum tahu dengan Om Ade, bisa cerita dulu dong. Apa sih? Iya. Gimana? Ini salah satu, Nisa tuh kenal Om Ade itu waktu main musik di Terminal Cafe ya nggak sih? Masih ada kafe di sana kan? Ada salah satu inilah ya, kafe di pusat kota. Ya di pusat kota Jogja. Tapi sekarang udah pindah di sini ya, sekarang ya Condong Catur. Tempatnya kalau mau nongkrong sini, ini juga asik nih. Terus Nisa juga pertama kali kenal salah satu komunitas, dua deh, Jogja Blues Forum sama The Beatles, Jogja Beatles, betul nggak sih? Jogja Beatles. Jogja Blues Forum, Jogja Blues Forum sama Jogja Beatles Community ada banyak, cuma kalau di Jogja sih banyak komunitas ya, banyak komunitas karena memang budayanya budaya Jogja itu termasuk satu budaya komunal juga, gitu. Dari tahun berapa sih kalau di Jogja? Kalau JBF itu 2009. 2009 berarti sekarang udah 11 tahun ya. Gila, 2009 itu Nisa masih masih SD bener, masih SD. Baru mau belajar main gitar itu tuh 2009 bener. Terus berarti kalau misalnya Om Ade juga main musik kan ya? Ada kalau nggak salah Om Ade punya band namanya apa Om yang bertiga sama Fis itu? Overmojo. Masih aktif nggak? Masih kalau aktif masih tapi kebetulan aktif ini gitarisnya lagi sedikit murtad ya. sedikit. Oke, sedikit murtad. tapi ngomongin itu beliau itu yang murtad Om. Murtadnya membahagiakan tapi ya, masih murtad. Karena dia selalu ngasih tahu nih sama kayak kamu fokus nganggur aja katanya, dia bilang kayak gitu kan. Tapi dia termasuk keren banget karena dia satu-satunya gitaris dangdut yang pakai Gibson SG. Gira itu keren banget sih. Wah, mantap banget, nggak mau. Kalian harus menyeriuskan kalau nganggur tuh jadi nanti kayak dia jadi session player beneran. Terus ngomongin apa namanya bandnya apa tadi? Overmojo. Ini kayak pernah denger. Overmojo. Berarti itu lahir dari JBF juga. Blues atau? Ya blues, kita blues. Ya blues. Cerita dikit tapi dong. benang merahnya sih blues, tapi untuk eksekusi musiknya sih sebenarnya apa aja sih sebenarnya. Yang penting kita jamming, kita jadi sesuatu karya ya udah. Oh gitu. Ya. Berarti ini lahir dari JBF juga atau emang? Ya lahir dari JBF. Kita ketemu, aku ketemu sama gitarisnya sama si Fis di JBF, ketemu drummer yang dulu di JBF. Terus ya udah gitu, terus drummer yang baru juga. Oh berarti udah ganti drummer sekarang? Udah ganti drummer. Maksudnya di kita udah 7 tahun ya. Udah 2013 ya. 2013 kita udah 6 jalan 7 ya. Itu di tahun ketiga apa kedua atau tiga gitu kita ganti drummer. Sampai sekarang masih formasinya sama. Bertiga saja. Terus latar belakang main musiknya itu emang Om Ade ini kan terkenal kalau yang misalnya terkenal sih. Terkenal ya? Sangat terkenal beliau. Pantengin Instagramnya ya, nanti ada di deskripsi. Wah, lebay. Agak lebay nih Om, biar promosi juga gitu kan. Wah. Latar belakangnya tuh emang suka musik blues atau emang gimana sih Om? Enggak juga, saya berangkatnya malah bukan dari musik blues, musik rock ya, karena tahun awal-awal kita aku berproses tuh di tahun 90-an itu memang rock lagi inilah ya. Lagi bukan lagi memang genrenya lagi itu yang di rock gitu lah. Mulai dari rock akhirnya ketemu kok ada beberapa musik yang ini musiknya asik ya ternyata. Di kulik-kulik ke belakang ternyata ya banyak musik-musik dari legenda blues ya. Terus akhirnya penasaran ternyata that's the basic music ya. Ternyata blues itu adalah basic daripada Nisa juga baru tahu gitu sih ya? Kalau blues itu adalah kakeknya dari musik Om. Gitu ya. Itu berarti di Jogja ya mulainya? Mulainya justru nggak di Jogja dulu, di
Kalimantan, terus di Jakarta, baru di Jogja. Oh di Jakarta. Jakarta baru di Jogja. Terus akhirnya sekarang menyelusi musik, terus bikin komunitas JBF juga. Bareng teman-teman gitu. Sebenarnya sih kalau penggagas sih enggak ya, tapi kebetulan teman-teman yang foundernya itu adalah teman-teman dekat semua gitu loh. Jadi tahu prosesnya gitu, seangkatan, tahu prosesnya dan bareng lah sebenarnya gitu loh. Dari 2009 itu. 2009. Berarti di Jogja udah dari 2009 juga. 2010 sebenarnya. 2009 tuh teman-teman bergerak dulu. Oh iya, berarti bergerak dulu. bergerak. Sebelumnya bahkan dari sebelumnya itu udah bergerak, tapi kebetulan kan teman-teman foundernya Jogja Blues Forum itu teman-teman deket gitu, teman deket semua gitu loh. Jadi kita tahu. Jadi begitu 2010 baru mulai aktif kayak gitu. Terus, bareng teman-teman founder itu. Wah sih, gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan sangat baik, JBF. Regenerasinya termasuk salah satu yang bagus lah gitu ya. Bahkan di nasional ya gitu. Oh gitu. Iya. Memang poin of the komunal itu regenerasi. Karena logikanya yang tua mati dulu itu. Logika, tapi umur kan nggak ada yang tahu, tapi cara ininya harus regenerasi. Jadi kita mungkin bisa punya blueprint ya, tapi energi tetap harus regenerasi yang muda-muda nerusin. Tapi dalam komunitas kayak gitu kan biasanya ada nih proses di mana mulai fase turun gitu. Fase turun itu maksudnya mulai tidak ada ada player, nggak ada yang komunitas gitu. Ngalamin juga berarti ya? Oh, ngalamin, karena komunal itu kan basically-nya kan kerelaan ya. Begitu teman-teman memang teman-teman SDM-nya teman-temannya itu tidak punya waktu untuk merelakan ini ya, memang down, tapi kita tetap fight terus dan bagus. Sampai sekarang regenerasinya bagus kok. Dan malah Jogja Blues Forum ya, bagus. Sekarang Om Ade juga bisa main dengan regenerasi. Betul. Ngerasain apa? Energinya. Energi yang semakin baru. Apalagi lihat teman-teman kan, apalagi salah satunya yang termasuk Nisa kenal kan dari Jogja Blues, terus dari Beatles, ada juga Jazz Maintenance gitu kan, dari mereka itu energinya enak banget. Terus yang senior juga pada merangkul gitu kan. Sangat luar biasa sekali musik di Jogja ya. Jogja, berarti Jogja termasuk tempat yang tepat untuk musik berkarya. Nah, Jogja ada tempat yang istimewa. Sangat Jogja istimewa. Mantap, Agnes. Nah, ngomongin musik nih pasti nggak jauh nih Om dari karya gitu kan. Ya. Udah berkarya sejauh apa sekarang? Siapa? Om Ade. Karya dalam apa nih? Dalam bermusik apa? Misalnya kayak apakah di band rock itu pernah punya karya yang itu kah? Terus berkarya. Nah, masalah itu mau dipublish, mau dipublish apa tidak? Itu balik ke bandnya lagi ke gini. Tapi kalau berkarya kita terus berkarya sampai detik ini. Om Ade berarti dari dulu main bass? Ya. Dari dulu main bass. Emang seneng dong? Seneng. Nah ini Om. Biasanya itu kan banyak orang yang gini Om, kan nggak semua pemain bass itu bisa nyanyi, nggak semua pemain bass itu kan basically-nya pasti mereka bakal jadi playernya juga. Ini kadang-kadang ada yang bingung, ada teman-teman yang bingung tuh kayak gini, termasuk teman-teman saya yang di Kalimantan gitu kan, mereka bingung, aku ngeband, aku nggak bisa nyanyi gitu kan, tapi aku tuh orang bilang titik tertinggi dari musisi adalah ketika kamu berkarya. Nah gimana nih sebagai seorang player yang dia bingung, dia belum punya band, dia belum punya temen, dia juga nggak bisa nyanyi gitu kan. Nah kalau mau berkarya tuh kayak gimana caranya? Berkarya gimana caranya? Ya nggak usah mikir, karena berkarya aja. Biasanya kan sebelum berkarya kan kita kan banyak referensi ya, banyak dengerin referensi otomatis itu ya, entah itu dari mana aja, entah itu apa, entah itu keseharian apa dan sebagainya. Nah, jelas mesti dari referensi itu mesti akhirnya melahirkan karya pasti itu. Tapi poinnya adalah tadi kalau apa namanya kita berkarya itu biasanya dari referensi memang gitu. Salah satunya dari referensi selain bakat, talent ya, bakat dan sebagainya. Betul. Laki juga, keberuntungan juga, macam-macam lah ya, banyak ininya. Kadang-kadang tuh yang buat mereka bingung tuh kan kayak kalau kayak Nisa kan jelas gitu, Nisa solois, main gitar, Nisa nulis lagu, karya Nisa bisa didengar, ada di YouTube juga nih. Nah mereka tuh kadang-kadang
aku tuh pengen berkarya, mereka bilang aku pengen kamu musisi ya, aku pengen berkarya gitu kan, karena ya kan cuma pengen aja dia pengen aja tapi tidak terlaksana juga kan cuma pengen aja karena dia ngerasa bahwa aku belum nyampe level tertinggi. Apakah setiap orang tuh, maksudnya dia bermain musik dia harus punya karya satu lagu kah yang kamu buat sendiri? Wah, gitu. kalau ngomongin harus ya enggak ya. Tadi tuh teman-teman yang menurut saya berkesenian sih pilihan ya memang yang memang pengen berkarya tapi yang pengen apa istilahnya memang hidup dari musik itu sendiri, tidak harus dengan karya itu sendiri gitu atau di balik layar pun apapun kegiatan entertain dan sebagainya ya sah-sah aja gitu. Karena banyak juga orang-orang yang ngerasa kalau apa namanya, aku musisi tapi kalau aku belum punya karya tuh kayak apa ya, jadi orang tuh punya standarisasi bahwa kalau dia nggak punya karya tuh dia tidak dianggap sebagai musisi. Ada juga yang berpikir seperti itu, salah nggak sih sebenarnya? Nggak salah sih sebenarnya, tapi yang mainnya kurang jauh aja. Mainnya kurang jauh. Berarti kalau misalnya dia tinggal, kalau dia tinggal gini, karya itu bisa jadi inspirasi, jadi bisa motivasi, bisa jadi penyampaian sesuatu. Itu didukung banyak aspek, apalagi ngomongin industri ya, itu ada apa istilah banyak lah ya, maksudnya dari apa namanya operator, dari soundman dan macam-macamnya, terus dari apa namanya dari segi bisnisnya sendiri itu wow banyak sekali. Kalau kita mau ngebedah itu sih sebenarnya sih banyak gitu ya, banyak faktornya itulah. Hal-hal yang jadi kalau cuma dia bilang berkarya tapi bikin lagu doang gitu bikin konten gitu bisa juga bisa juga ya. Bikin konten juga nggak Om? Kayak zaman sekarang kan lagi apa ya, viral-viralnya bikin konten gitu. Enggak apa belum tuh, beda-beda tipis lah. Enggak apa belum gitu. Ya memang belum aja, memang waktunya aja belum ada gitu. Karena kan kadang-kadang buat kayak gitu tuh kalau terlalu dipaksakan juga nanti hasilnya malah kayak itu nggak sih? Apa ya? Kayak setengah-setengah nggak sih? Kalau dipaksakan ya pasti segala satu yang dipaksakan tuh pasti nggak akan memuaskan ya, gitu. Hasil impactnya juga tidak memuaskan juga. tidak maksimal lah gitu, maksimal lah. Ada satu hal yang pengen bisa bahas. Sebenarnya ini kegelisahan bisa juga sih. Apa itu? Mengenai jangan banyak gelisah. Jangan banyak gelisah gitu kan. Jangan banyak gelisah gitu kan. Banyaknya apa ini harusnya? banyak main yang jauh. Tapi sekarang nggak boleh main kan, 14 hari harus di rumah. Banyakin istighfar. Oh itu penting banget, banyakin istighfar. Ya Allah. Karena itu. Oke nih, balik ke ini bikin karya tapi menggunakan karya orang. Bikin karya tapi bikin pakai karya orang lain gimana tuh? Kita ngomong langsung deh, to the point deh. Apa tuh? Nge-cover Om. Cover. Itu sebenarnya gimana sih menurut pandangan Om Ade soal mengcover? Ini konteksnya apa dulu nih covernya nih maksudnya? Covernya konteksnya gitu gimana apa dulu? Kan banyak orang tuh sekarang tuh yang agak itu ya. Kan semua orang kan pada nge-cover terus dimonetize gitu kan. Oh begitu. Terus sebenarnya itu salah nggak sih? Hubungannya sama ini ya, media sosial, YouTube dan sebagainya gitu. Iya, soalnya kan Nisa kan apa namanya butuh konten nih untuk YouTube juga. Akhirnya Nisa bikin podcast, terus Nisa selain sebenarnya pengen nampilin Nisa manggung, cuman kan belum banyak manggung. Tolong saya diundang gitu kan. Untuk ngeluarin karya-karya juga kan, misalnya Nisa harus rekaman kan, Nisa juga butuh maksudnya butuh persiapan juga kan. Akhirnya apa aku cover aja ya, tapi kok ragu nih antara mengcover atau enggak. Soalnya ya kegelisahan itu bukan takut dibilang gimana ya, orang lain bawain karya kita tapi itu diuangkan, sedangkan dia yang punya karya itu tidak mendapat hasil itu. Gimana menurut pandangan Om Ade sih? Aku sih namanya yang mungkin lagi tren ya sekarang ya, lagi begitu sebenarnya sih ya karena kita memang belum ada payung hukumnya ya. Jadi kalau ngomongin apa namanya, aku setuju nggak setuju, aku nggak bisa jelasin juga setuju nggak setuju juga gitu loh maksudnya. Kalau di satu sisi setuju, maksudnya dari dulu
kita tuh band cover tuh banyak sekali dari dulu, bahkan dunia gitu loh. Poinnya adalah masalahnya begitu tuh dimonetize gitu loh. Sebenarnya tuh bisa itu bisa kalau saya pribadi ya mungkin teman-teman di sini juga punya pandangan lain, punya bisa mendebat juga, silakan aja maksudnya. Jadi kalau mau mendebat juga silahkan juga. Dalam arti begini, begitu kita belum punya lembaga yang mengatur itu ya susah gitu, susah. Jadi kalau itu jalan terus aja, cover aja. Jadi masalahnya kan cuman itu dimonetize. Jadi ya pandangan yang punya karya intelektual itu adalah aku capek-capek bikin karya gitu lah. Aku capek-capek bikin karya, sedangkan dengan yang satu sisi ini dengan gitu dia dapat keuntungan finansial yang sangat lebih, sedangkan yang punya karyanya malah itu. Di situ. Nah, sebenarnya poinnya adalah sebenarnya harus ada lembaga kayak dunia aja lah, sebenarnya bukan dunia ya. Di Amerika juga baru kalau mungkin 2018 ya ada Donald Trump tuh kalau nggak salah tuh pernah ngatur itu. Tapi poinnya gini deh, masalah itu benar apa nggak benar, lembaga yang mengatur ya publisher, hak karya intelektual itu ada yang ngatur dan standarnya tuh harus detail, karena standar kalau ngomongin cover ini, ini dari lini bawah sampai lini atas nih ada semua. Jadi dan kita punya litbang penelitian litbang itu sampai mana buat ngedata itu semua. Wah, itu bukan pekerjaan yang gampang. Jadi ya mungkin ya idealnya dibentuk dulu lah, minimal kalau memang belum bisa semua itu ditekan ya. Jadi gitu. Jadi aku benar arti gini, aku bukan yang nggak setuju setuju ya maksudnya. Kalau aku punya karya gitu mungkin ya akan ngerasa juga gitu loh. Tapi begitu kita yang jadi pengcover dengan situasi kondisi market distribusi dan kayak sekarang ini, mungkin itu salah satunya begitu bisa. Jadi idealnya begitu, lembaga yang mengatur itu semua kayak publisher kita harus bayar dulu deh gitu loh maksudnya. Bayar dulu gitu loh maksudnya, entah tuh royalti monetize apalah bahasanya gitu ya mungkin ya gitu loh. Mungkin mungkin lebih orang-orang yang mengerti di bisnisnya itu yang bisa bicara mestinya. Lebih ke situnya kalau aku sih. Diatur aja gitu loh maksudnya. Bayar dulu nih royalti ini nih buat monetize dan sebagainya, entah itu kerja sama medianya itu silakan aja. Itu teknis lah ya tuh. Teknis manajemen sih harusnya yang harus, kalau memang dia jadi seorang artis yang misalnya dia sudah menjadi di suatu manajemen yang buat cover gitu nggak sih? Dan mungkin aku bisa didebat juga ya. Jadi dia begini. Saya didebat. Iya nggak, aku senang saja gini. Teman-teman yang di cover itu aja. Ini konkret aja ya, yang di cover. Tadi aku berbicara di yang punya karya. Sekarang yang mengcover. Jadi yang punya karya itu pun mereka belum ya. Aku bilang belum. Belum satu visi. Ayo, wah yang cover nih harus diatur nih gitu. Itu mereka aja belum satu visi. Dalam satu visi ada yang peduli, ada yang cek aja. Karena kalau mereka semua andai kata ini udah ayo ini gitu loh. Karena itu ada kayak demo turunin apa gitu loh. Gitu maksudnya mereka satu visi bikin forum, ayo kita atur ini gitu. Sedangkan beberapa aja gitu loh. Itu kalau itu balik ke regulasi nggak sih bilangnya itu? Regulasi maksudnya kan kayak publisher kan dulu dia punya standar untuk karya si ini misalnya kan, kalau mau masukin karya ke publisher itu ada aturannya. Sekarang kan zaman berubah nih dengan media sosial, dengan maksudnya diatur lagi internet yang itu harusnya berarti mereka harus lebih diatur lagi gitu diatur lagi yang hubungannya sama IT akhirnya gitu kan. Nah itu ya silahkan aja gitu loh maksudnya. Intinya poinnya ayo semua bergerak gitu loh. Bergerak tuh ya teman-teman yang di karyanya merasa bergerak juga. Merasa si yang punya lagu merasa dirugikan kok nggak dapet ini gitu. Aku juga ini loh maksudnya, ada punya temen tuh dalam arti ya aku nggak perlu sebutin namanya, dalam arti ya biar dia cari makan. Kalau dia bisa kayak dari laguku, dia bilang kayak gitu ya nggak apa-apa. Nah hal-hal seperti itu yang ada yang peduli, ada yang cek aja, ada yang ya sudah lah gitu. Hal yang sangat
cukup ribet juga. Oke, nanti kita balik ke sesi yang kedua ya, nanti kita lanjutin lagi. Oke, balik lagi ke obrolan santai kita tentang percover-coveran Om. Tadi kan udah bahas yang punya karya. Terus kita harus baiknya kita ada suatu forum. Kemarin juga udah pernah dibahas sih sama Mas. Kemarin ada forum, ya? ada forumnya. Aku nggak datang itu, karena ada kegiatan sih, pengen datang. Itu gimana? Bisa juga Poin, back to point apa ya, bisa nggak dengar kesimpulannya? Ada bawa obat merah nggak? Ada obat merah. Padahal itu berharap tiba-tiba ada yang ngeluarin saya tembak dulu gitu kan. Kemarin sih cukup sih pada intinya, tapi pada ini saya juga kurang terlalu mendapatkan mendengarkan kesimpulannya juga kemarin. Tapi ya sudah ada forum yang membahas tentang itu. Syukurnya gitu kan. Tinggal sekarang gimana orang-orang untuk atau si musisi itu sendiri dan juga publisher untuk bikin suatu aturan atau undang-undang regulasi ya Om, undang-undang untuk lebih itu lagi sih mengenai karya-karya si orang-orang itu. Ya itu kan sebenarnya kan ada apa ya, kan sebagian teman-teman yang pernah di industri ini kan ada yang mungkin yang punya kapasitas untuk mengatur ini ya, mungkin ada yang ke DPR, ada yang di apa itu yang bisa dikomunikasikan sama dari teman-teman ini yang resah ini maksudnya begitu kan. Jadi dikomunikasiin, dibentuk lah gitu asosiasinya lah betul, gitu. Asosiasinya terus mengatur. Yang jelas gini, memang harus yaitu kalau untuk ini sih susah ya kan. Kok menekan bisa, tapi ya sekarang kita mau ngedata yang mengcover yang dimonetize itu, wah ini bahkan Nisa sendiri juga banyak sendiri juga iya datanya dari mana itu kan dari hal-hal kecil lah gitu. Entah itu kita ngomongin karya ya kan, sedangkan karya yang di mana yang di Indonesia saja itu banyak sekali dari yang tradisi, modern dan macam-macam lah ya. Belum gitu lagi karya orang luar negeri. Itu standarnya dari mana? Itu diatur dulu dan itu bukan pekerjaan yang gampang. Jadi makanya harus apa ya? Mateng gitu. Slow but sure, tapi tetap fokus ya teman-teman yang resah ini, ayolah kita satu visi sama teman-teman yang lain juga, ayo kita berjuang bikin mereka asosiasinya. Oh kita sepaham nggak sih? Sepaham. Oh ternyata sepaham, ayo kita bikin, silahkan aja. Gitu. Jadi teman-teman yang cover pun ada rule-nya ya, nggak masalah sebenarnya gitu. Karena pada intinya ini tuh ada karena ada unsur mencari uang dari situ, karena YouTube kan sangat menjamin sekali kan, dan ketika kontennya bagus menurut orang, bahkan si orang yang mengcover ini tuh wah misal lihat tuh kayak wow ngalir banget nih, bahkan view-nya yang lebih banyak daripada si yang punya lagu itu sendiri gitu kan. Wow berarti ini sangat potensial. Mungkin ya yang Indonesia perlu orang-orang perlu perhatiin tuh, coba itu sih lebih mengaransemen lagunya sih mungkin. Tapi itu selera sih ya, itu selera orang-orang sih. Dan banyak juga kan Om kayak musisi lama yang dari luar negeri yang emang dia berangkat sebelum ini terjadi, yang emang dia tuh berangkat dari cover banyak kan. Memang banyak sekali. Aku talking about blues, bicara sama blues tuh ngafal semua. Oh iya. Ya iya. Iya maksudnya nggak semua mereka berkarya ada gitu loh. Ya ada, tapi kan kita awalnya tetap mengcover. Betul. Poinnya adalah kalau itu udah dimonetize, nah itu baru itu disitulah permasalahan itu muncul gitu loh maksudnya. Kalau ngomongin cover, teman-teman dari yang semua pelaku seni baik yang di jalan di apa itu cover semua. Iya sih, hanya bener. Begitu tuh dari monetis gitu loh. Nah poinnya di situ. Ayo lah. Ntar Om kita break azan. Oke, jadi tadi kita break azan dulu ya Om ya. Ya kita lanjutin lagi. Jadi pada intinya tuh poin dari pembicaraan kita ini tentang si yang punya karya dan juga orang-orang yang mengcover itu sebenarnya pada intinya harus ada. Sekarang ini kan zaman berubah, jadi harus manajemen kayak gitu harus aktif juga ya Om. Harus aktif. Bikinlah asosiasinya. Dibikin asosiasinya, dibikin rule-nya.
terus lead banknya jalan dan betul. sebagainya. Terus jadi data mana sih yang kira-kira perlu ditekan. Kalau ini sih kayaknya susah, tapi kalau ditekan aku yakin bisa gitu. bisa. Kalau dari kayak pihak-pihak, contoh ada beberapa Ya intinya bagi-bagi kue aja lah gitu loh. bagi-bagi kue, benar. Bagi-bagi kue aja lah gitu loh. Kalau itu kita ngomongin online ya, offline. Kalau misalnya secara off airnya itu ada juga IO yang emang kalau misalnya artis itu cover, dia udah punya aturan sendiri. Oh, dia bawain lagu orang, ada persenan juga. Udah ada yang ngatur sebenarnya kayak gitu, Om. Pernah dengar nggak mungkin? Ya pernah. Kayak gitu Itulah kan, fungsinya bener kan? publisher tuh sebenarnya di situ. Hanya mungkin sekarang ini tidak berjalan sesuai gitu loh, Mungkin sesuai masih tracknya banyak IO gitu yang loh. itu. Gitu loh, mesti ada kayak istilahnya kayak ada pelatihannya, kayak ada rule-nya, ada betul. SOP-nya, SOP-nya, bener. iya, terus apa pasal-pasalnya diatur dan sebagainya lah ya, gitu loh. Soalnya kalau ngomongin ini juga cover secara ini kita ngomongin yang jelas-jelas kelihatan lah ya, jelas kelihatan ya, mungkin medianya YouTube dan sebagainya. Sedangkan ini maaf aja ada beberapa spot yang mungkin hanya apa namanya, bukan hanya live gitu, terus di shoot dia pakai perangkat langsung bisa berbentuk apa nih ya, fisik gitu, langsung bisa dijual. Nah itu juga bisa diatur juga sebenarnya, itu bisa diatur juga. Itu apa, silahkan aja, maksudnya banyak loh yang kayak gitu tuh, banyak. jadi begitu kita dengar satu misalnya konser entah apa ya, bukan konser, pertunjukan lah, lebih ke pertunjukan, entah itu apapun ya gitu, pertunjukan langsung mereka punya perangkat equipment yang memang langsung bisa mengaplikasikan ke bentuk fisik, langsung mereka jual. Kita nggak usah ngomongin yang di medsos dulu deh gitu loh, maksudnya gitu aja udah gimana tuh ngaturnya kan gitu. Itu hanya kan ini teman-teman lebih ke fokus yang mungkin yang di medsosnya, padahal di situ juga ada. Gitu loh, gitu juga ada yang seperti itu. Nah, karena banyak juga yang masih belum tahu dengan hal ini. Jadi harus sering menggali. Pada intinya kita sebagai seorang musisi jangan takut berkarya lah. Pokoknya jangan takut. Aku pengen, jangan cuma aku pengen, tapi realisasikanlah hal tersebut. Gitu loh, Om? Ya. Ya kalau mau bagi-bagi kue ya diatur yang baik. Bagi-bagi kue. Dibagi-bagi kue diatur yang baik. Karena apa ya, memang karya itu memang satu sisi, soalnya dilemanya biasanya satu sisi memang si artis ini yang mungkin terlanjur belum terkenal, belum laku dan sebagainya, itu perlu momentum itu, perlu di cover, perlu momentum di cover, perlu momentum itu gitu. Bener. Tapi yang memang sudah terlanjur terlanjur jadi sesuatu, karyanya banyak diapresiasi orang, mungkin mereka yang resah gitu. Betul. Nisa juga nunggu nih karya Nisa akan di cover oleh orang-orang, jadi segera cover karya saya. Gitu. Berarti situ nunggu juga kan momentumnya. Nunggu juga, soalnya ya itu sebenarnya menguntungkan juga sih. Ada yang memang udah kamu bajak aja karyaku, ada itu kamu bajak aja. Lo bayangin segitunya lo. Bener, Segitunya sampai ada bajak aja udah gini. Berarti bahkan satu sisi bukan kita mendukung apa tidak, berarti cuman ada ternyata yang begitu tuh ada gitu loh ternyata. Sama ya, gitu. Jadi bagi-bagi kuenya diatur yang asik aja. Biar porsinya pas. Oke, thank you Om Ade buat hari ini ya. Itu kan nanti teman-teman bisa langsung follow Instagram Om Ade. Wah, saya thank you buat hari ini. Padahal kan lagi virus-virus gini kan, harusnya kan kita harus jaga diri ya. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan takut untuk berkarya.